Di tengah situasi politik Indonesia yang memanas pada tahun 1965, seorang perwira tinggi Angkatan Darat, Brigjen Suharyo Padmodiwiryo, lebih dikenal sebagai Haryo Kecik, menjadi tokoh kunci dalam sebuah operasi intelijen yang berani. Ia berhasil membongkar fakta mengejutkan. Ada agen Inggris dari perusahaan minyak Shell yang menyusup di staf umum Angkatan Darat. Namun, keberhasilannya ini justru membuat hubungannya dengan Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani memburuk. Alih-alih dihargai, Haryo Kecik justru dilempar untuk sekolah di Moskow. Tak lama setelah pergiannya, Ahmad Yani tewas dalam peristiwa 30 September 1965. Bagaimana cerita lengkapnya? Pertemuan rahasia dengan Bung Karno. Kisah ini bukan sekadar percakapan biasa antara seorang presiden dan seorang perwira. Ia adalah potongan kecil dari mozaik besar sejarah Indonesia yang kala itu berada di ambang badai besar antara nasionalisme, komunisme, dan kekuatan militer. Kisah ini terungkap dalam buku memoir Brigjen Haryo Kecik berjudul Dari Moskow ke Peking. Pagi itu, akhir Januari 1965, udara Jakarta masih sejuk saat fajar menyingsing, dan langit belum sepenuhnya terang. Haryo Kecik, seorang perwira berbakat dari kalangan progresif di tubuh Angkatan Darat, mendapat panggilan langsung dari Presiden Soekarno. Waktu menunjukkan pukul 7 pagi. Bung Karno baru saja selesai berolahraga. Tubuhnya masih segar, dan aroma minyak kayu putih masih tercium dari tubuh sang proklamator. Pertemuan berlangsung di Istana Negara, dalam suasana yang di luar dugaan Haryo sangat pribadi. Tidak banyak staf, hanya mereka berdua. Setelah sedikit basa-basi khas Surabaya, logat, canda, dan lelucon kecil seputar masa muda, Soekarno tiba-tiba melemparkan sebuah pertanyaan yang langsung menohok inti. Saya dengar dari Yani bahwa kamu sendiri yang memilih belajar di Moskow daripada menjadi deputi KSAD? Pertanyaan itu bukan basa-basi. Ada nada curiga di dalamnya. Soekarno memandang Haryo dengan tajam, penuh selidik, seperti hendak membaca isi pikirannya langsung dari sorot mata. Tanpa menunggu lama, ia melanjutkan dengan nada serius, nyaris seperti menantang. Saya senang kamu memilih belajar. Tugas ini demi karirmu nanti. Tapi bagaimana hubunganmu dengan Yani? Maksud saya, secara pribadi. Jenderal Ahmad Yani, kala itu menjabat Kepala Staf Angkatan Darat, adalah salah satu jenderal paling berpengaruh dan loyal kepada Soekarno, namun juga diketahui sangat anti-komunis. Pertanyaannya tampak sederhana, tapi syarat makna. Ini bukan sekadar tentang hubungan personal, tapi tentang posisi ideologis Haryo Kecik di tengah pusaran politik yang semakin tajam. Haryo mencoba menjawab diplomatis, tetapi Bung Karno memotong dengan nada meninggi. Stop, kamu jangan sok pintar, dengar baik-baik. Saya setuju kamu belajar sebanyak mungkin di sana. Sekarang, jawab terus terang. Mengapa kamu tidak mau menjadi deputinya Yani dan malah memilih sekolah? Kan kamu arek Surabaya. Ayo. Tekanan Bung Karno membuat suasana makin tegang. Haryo tahu, ia tidak bisa lagi berkelit dengan jawaban normatif. Ia pun menarik napas panjang, lalu mengungkapkan alasan sesungguhnya. Pak, saya merasa tidak akan bisa bekerja sama dengan baik sebagai deputi KSAD. Saya yakin akan menghadapi kesulitan-kesulitan yang tidak bisa saya atasi. Soekarno menatap lebih dalam. Ada keheranan yang tulus. Kesulitan apa? Sorot matanya seolah bertanya. Setelah hening sejenak, Haryo pun mengutarakan kebenaran yang selama ini ia simpan rapat-rapat, sebuah fakta yang bisa dianggap subversif bila disalahpahami. Pak, apakah KSAD tidak pernah melapor kepada Bapak tentang adanya orang di jajaran staf umum Angkatan Darat yang membocorkan laporan rahasia Kodam kepada perusahaan minyak Inggris, Shell? Soekarno tampak terguncang. Ia langsung menegaskan, dengan nada marah sekaligus terkejut, Yani tidak pernah melaporkan hal seperti itu. Kini suasana benar-benar berubah. Dari percakapan ringan menjadi pengakuan serius, yang mengandung implikasi politik dan militer yang sangat dalam. Haryo pun kemudian menjelaskan secara rinci bagaimana laporan-laporan militer strategis, termasuk data tentang pergerakan pasukan dan kekuatan Kodam, ternyata bocor ke tangan asing. Dan yang lebih memprihatinkan, kebocoran itu dilakukan oleh orang dalam, oknum staf Angkatan Darat sendiri. Bung Karno terdiam sejenak. Wajahnya berubah, seolah dalam pikirannya berputar berbagai kemungkinan. Siapa sebenarnya orang-orang di sekelilingnya yang selama ini diam-diam bekerja untuk kepentingan asing?
Apakah militer sudah disusupi? Apakah Yani tahu dan sengaja menutupinya? Pertemuan itu selesai dalam keheningan. Bung Karno tidak menjawab panjang. Ia hanya berkata singkat, "Saya akan pikirkan ini." Pengakuan Haryo Kecik ini bukan hanya soal penolakan jabatan, tetapi menunjukkan adanya krisis kepercayaan antara elemen progresif di tubuh militer terhadap para jenderal elit yang dianggap lebih loyal pada kekuatan asing, khususnya Inggris dan Amerika Serikat. Peristiwa ini mencerminkan ketegangan internal di tubuh Angkatan Darat menjelang meletusnya tragedi G30S. Ini juga menunjukkan bahwa Soekarno sendiri sesungguhnya tidak selalu mendapat laporan utuh dari bawahannya, bahkan dari orang kepercayaannya sekalipun seperti Ahmad Yani. Dalam konteks inilah, pilihan Haryo untuk belajar di Moskow bukanlah bentuk pelarian, tetapi langkah strategis untuk menghindari keterlibatan dalam konflik internal militer yang sudah sangat ideologis dan berbahaya. Narasi ini menjadi penting dalam memahami dinamika menjelang tahun 1965, bagaimana percaturan ideologi, kepentingan asing, dan konflik internal militer memuncak dalam tragedi nasional. Dan kisah ini mungkin adalah salah satu percikan awal yang menandai kobaran api besar itu. Misteri sumur minyak Shell di Kalimantan. Di antara rimbunnya hutan tropis Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Sanggata dekat delta Sungai Mahakam, tersembunyi kisah yang lama dilupakan orang. Kisah tentang 6 sumur minyak tua yang seolah hilang dari sejarah resmi, tetapi menyimpan rahasia besar tentang masa lalu kolonial dan kerakusan korporasi global. Brigjen Haryo Kecik, seorang perwira militer yang juga dikenal sebagai pengamat tajam politik dan ekonomi, menceritakan pengalamannya saat menelusuri jejak sumur-sumur misterius itu. Berdasarkan penuturannya, pada tahun 1906, perusahaan minyak Belanda, Bata Petroleum Maatschappij, yang kelak menjadi cikal bakal raksasa minyak Royal Dutch Shell, mengebor 6 titik sumur minyak di kawasan tersebut. Hasilnya mencengangkan. Minyak menyembur keluar dengan tekanan tinggi, dikenal dengan istilah spuiters, pertanda bahwa kawasan itu menyimpan cadangan minyak yang sangat melimpah. Namun anehnya, sumur-sumur itu tidak dikembangkan lebih lanjut. Justru sebaliknya, sumur-sumur itu ditutup permanen dengan semen, diton oleh Shell sendiri, dan seluruh informasi mengenainya diselimuti kabut rahasia. Haryo tidak tinggal diam. Rasa ingin tahunya membawanya langsung ke lokasi. Ia menyelidiki sendiri, mewawancarai penduduk lokal yang masih menyimpan ingatan kolektif tentang sumur-sumur itu. Beberapa warga tua masih ingat saat tanah tiba-tiba memuntahkan cairan hitam yang mengalir deras, bukan dari rekayasa modern, tapi dari hasil pemboran masa kolonial. Dengan penuh kehati-hatian, Haryo pun menemukan salah satu titik sumur yang sudah dibeton. Betonnya sudah ditumbuhi lumut dan semak liar, tetapi masih menyisakan struktur yang jelas. Ia berdiri di atasnya dengan perasaan campur aduk, kagum, marah, sekaligus curiga. Shell menyebarkan kabar bahwa cadangan minyak di Kalimantan Timur hampir habis. Ungkap Haryo dalam catatannya, padahal mereka menyembunyikan fakta sebaliknya. Tanah ini kaya, sangat kaya. Apa motif Shell menutup sumur-sumur itu? Haryo meyakini ini bukan soal teknis atau efisiensi. Ini adalah bentuk penguasaan sumber daya secara diam-diam, menyimpan cadangan strategis untuk masa depan sambil menciptakan ilusi kelangkaan. Dengan menyebarkan narasi bahwa ladang minyak Kalimantan Timur telah sekarat, mereka menekan harga eksplorasi, membatasi akses negara terhadap kekayaan alamnya sendiri, dan mengatur pasar global sesuai kepentingan mereka. Ini bukan hanya praktik bisnis. Ini adalah bentuk imperialisme ekonomi modern, penguasaan tanpa senjata, penjajahan tanpa bendera. Shell dan perusahaan-perusahaan minyak barat lain menguasai informasi, mengontrol narasi, dan mempermainkan negara-negara berkembang sebagai pion dalam permainan energi global. Haryo menyadari bahwa misteri sumur minyak tua di Kalimantan bukan sekadar kisah lama. Ia adalah cerminan dari betapa bangsa ini telah lama dimanipulasi melalui kebohongan, yang didukung kekuasaan dan ilmu pengetahuan ala kolonial. Kini, ketika ladang-ladang minyak baru dieksplorasi di berbagai penjuru Nusantara, dan perusahaan asing kembali masuk dengan berbagai bendera, dari investasi hingga green energy, kisah tentang sumur tua di Sanggata ini menjadi peringatan keras. Jangan sekali-kali menyerahkan kedaulatan sumber daya kepada kekuatan asing yang pernah menutup mata kita dengan beton kebohongan. Haryo Kecik telah membuka tabirnya, tapi masih banyak yang harus diungkap. Dan misteri sumur tua itu barangkali hanyalah satu dari sekian banyak cerita tersembunyi di bawah tanah Indonesia. Operasi mesin tik, intelijen gaya Haryo. Di tengah kompleksnya jaringan kekuasaan militer dan pengaruh asing pada awal tahun 1960-an, Brigjen Haryo Kecik mencium bau pengkhianatan yang samar namun nyata.
Sebagai perwira intelijen yang teliti, ia mulai merasa bahwa ada kebocoran informasi serius di tubuh staf umum Angkatan Darat. Terlalu banyak laporan rahasia yang entah bagaimana sampai ke tangan perusahaan minyak asing, khususnya Shell, yang saat itu masih bercokol kuat di Indonesia. Tapi siapa pengkhianatnya dan bagaimana membuktikannya? Daripada menuduh secara langsung yang bisa berakibat fatal dan menimbulkan gejolak internal, Haryo merancang sebuah perangkap intelijen yang cerdas, sunyi, dan nyaris mustahil dilacak, Operasi Mesin Tik. Langkah 1, mencuri tanpa meninggalkan jejak. Haryo mengerahkan unit intel terbaiknya untuk menjalankan misi yang tidak biasa, mencuri mesin tik dari kantor Shell di Jakarta hanya untuk 1 malam. Tujuan utama bukan untuk menyabotase, tapi untuk mendapatkan jejak karakter huruf yang unik dari mesin tik tersebut. Dalam dunia spionase, setiap mesin tik memiliki sidik jari sendiri. Ketikan huruf yang sedikit miring, bentuk E yang agak terbuka, atau jarak antar karakter yang khas. Dengan mengetik laporan menggunakan mesin tik itu, Haryo tahu bahwa setiap mata-mata di Swadia membaca laporan dan meneruskannya ke Shell, akan mengira laporan tersebut adalah rekayasa Shell sendiri. Mesin tik dikembalikan sebelum pagi, tanpa bekas, tanpa tanda, dan tanpa ada yang curiga. Ini adalah langkah senyap, tapi menentukan. Langkah 2, menyebar umpan yang manis. Haryo lalu mengetik sebuah laporan rahasia yang isinya cukup penting untuk memancing perhatian, namun cukup ambigu agar tidak membahayakan operasi lapangan jika bocor. Laporan itu lalu dikirim ke Swad, seolah-olah bagian dari laporan internal biasa. Namun, laporan itu diketik dengan mesin tik Shell. Dan disinilah jeniusnya perangkap itu. Jika bocor ke Shell, maka orang dalam Shell akan mengira laporan itu adalah buatan mereka sendiri, dan akan melaporkannya ke petinggi militer, dalam hal ini, Jenderal Ahmad Yani, sebagai barang palsu. Langkah 3, hasil yang mengejutkan. 3 hari kemudian, seperti jarum yang jatuh di ruang hening, reaksi datang cepat. Haryo dipanggil secara mendadak oleh KSAD Jenderal Ahmad Yani. Dengan nada serius, Yani mempertanyakan validitas laporan tersebut. Haryo, ini dari mana kau dapat laporan ini? Bentuk hurufnya aneh, seperti buatan luar. Haryo, yang sudah mempersiapkan diri, tidak langsung menjawab. Ia ingin melihat seberapa dalam kebocoran itu. Tapi dari situ, semua sudah jelas. Ada orang dalam Swadia membocorkan laporan rahasia ke Shell, dan Shell mengira laporan itu dibuat oleh mereka sendiri, karena ciri khas mesin tik. Perangkap berhasil, tikus di dalam rumah mulai terlihat ekornya. Operasi kecil ini bukan sekadar urusan mesin tik. Ini adalah simbol pertempuran diam-diam antara nasionalisme dan infiltrasi korporasi asing yang menggerogoti institusi pertahanan dari dalam. Di tengah badai perang dingin, ketika CIA, Shell, dan berbagai kekuatan luar saling menyusup lewat pintu ekonomi dan militer, Haryo menunjukkan bahwa perlawanan tidak harus selalu berbentuk peluru. Kadang cukup dengan mesin tik dan kecerdikan. Operasi ini mungkin tidak pernah tercatat dalam dokumen resmi TNI, tapi ia hidup dalam memori Haryo sebagai salah satu pembuktian paling senyap dan paling brilian dalam sejarah kontraintelijen Indonesia. Konfrontasi dengan Ahmad Yani. Langit Jakarta masih redup saat Brigjen Haryo Kecik melangkah masuk ke markas besar Angkatan Darat. Hari itu berbeda, panggilan dari Jenderal Ahmad Yani datang mendadak dan tidak biasa. Haryo, yang terbiasa membaca gelagat, merasakan ada sesuatu yang besar sedang bergolak di dalam tubuh Angkatan Darat. Dan ia berada di tengah pusarannya. Di ruang kerja Jenderal Yani, suasana tegang. Selain Yani sendiri, hadir pula Mayor Jenderal Taswin, salah satu perwira kepercayaan Yani. Tak ada basa-basi, tak ada senyum penyambut. Begitu Haryo duduk, Yani langsung menyerangnya dengan kata-kata yang membakar dalam bahasa ibu mereka, Jawa. Har, kamu ternyata ditunggangi buruh. Nada suaranya menusuk, penuh tuduhan dan kemarahan. Haryo yang terkejut tetap tenang. Ia bukan anak kemarin sore dalam dunia militer dan intelijen. Oleh Pirokon, ia so nuduh aku ngono? Dasarnya apa kamu menuduhku begitu? Suara Haryo datar, namun berisi tantangan dan harga diri. Tapi Yani semakin marah. Ia menggebrak meja keras, lalu melempar laporan intelijen ke arah Haryo. Kertas-kertas itu berterbangan seperti serpihan kepercayaan yang runtuh. Iki singgawe duduk kowe dewe. Kamu ditunggangi buruh. Ini laporan dari kantor Shell. Aku tahu persis huruf mesin tik itu. Ini milik Shell. Lihat sendiri, huruf-hurufnya beda. Kamu goblok, gelem ditunggangi buruh. Kalimat demi kalimat keluar seperti tembakan.
Bukan hanya menyerang isi laporan, tapi integritas dan reputasi Haryo Kecik. Namun Haryo tetap diam sejenak, menatap Yani dalam-dalam. Kemudian ia membuka semua kartu yang ia pegang. Dengan suara tegas namun tetap terkendali, ia menjelaskan, semua ini adalah bagian dari operasi rahasia yang dirancangnya sendiri, sebuah strategi intelijen untuk membuktikan bahwa ada mata-mata Shell di tubuh Suad, bahwa laporan itu memang sengaja diketik dengan mesin Tixel, agar bisa ditelusuri jika bocor keluar. Dan, yang lebih penting, kebocoran itu telah terjadi. Fakta bahwa Yani mengetahui bentuk huruf mesin Tixel membuktikan, laporan itu sudah sampai ke tangan Shell. Haryo bahkan menantang langsung. Kalau Bapak masih ragu, silakan telepon Mayor Suminta, perwira Intel di Kodam Mula Warman. Dia tahu soal operasi ini. Dia standby untuk memberi konfirmasi. Namun Yani tidak menggubris. Ia hanya terdiam, menatap kosong sejenak, lalu berkata pelan, "Sorry Cik, saya tadi salah menilai kamu. Selanjutnya, saya akan urus semua ini." Tapi itu hanya kata-kata. Tidak ada tindak lanjut, tidak ada penyelidikan. Tidak ada pengusutan siapa yang membocorkan laporan. Semuanya seperti ditelan birokrasi dan ketakutan politik internal. Haryo keluar dari ruangan itu dengan dada penuh api. Kemarahan yang dingin. Ia baru saja mempertaruhkan reputasinya demi membongkar pengkhianatan, tapi pemimpinnya sendiri memilih diam. Konfrontasi itu bukan hanya tentang laporan atau mesin tik. Itu adalah potret konflik laten dalam tubuh TNI AD, antara loyalitas pada negara dan kompromi dengan kekuasaan serta pengaruh asing. Ahmad Yani, yang dikenal cerdas dan tegas, ternyata tidak berani menindak tegas dugaan infiltrasi. Barangkali karena tekanan politik. Barangkali karena ia sendiri sudah terlalu dalam bermain dalam arus besar perang dingin dan jaringan modal asing. Bagi Haryo, itu adalah salah satu momen paling getir dalam karir militernya. Ia sadar, pengkhianatan bisa datang bukan hanya dari lawan, tapi juga dari diamnya kawan. Dan disitulah, benih-benih kecewaan terhadap elit militer mulai tumbuh. Dari sumur minyak di Kalimantan, pertemuan rahasia dengan Bung Karno, hingga operasi mesin tik, kisah Haryo Kecik membuka babak gelap dalam sejarah Indonesia. Sebuah kisah tentang patriotisme, keberanian, dan pengkhianatan yang nyaris terlupakan. Apakah Indonesia pernah benar-benar merdeka dari pengaruh asing? Atau justru, kita sedang hidup dalam penjajahan gaya baru? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk cerita sejarah tak terungkap lainnya.